ajining rogo saka busana sebenarnya itu adalah pakaian jiwa kita. Pakaian jiwa. Jiwa itu mempunyai pakaian. Nah, itu pakaian yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saya dan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi rizki yang berlimpah dan barokah. Amin. Kali ini saya mencoba untuk membahas tentang pepatah Jawa atau sanepan Jawa. Mungkin sebagian, bahkan mungkin banyak yang sudah mendengar sanepan ajining diri sokolati lan ajining rogo saka busana. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang ajining diri sokolati dan ajining diri saka busana. Karena dalam satu kata bisa diartikan banyak versi. Dari mana sudut pandang kita melihatnya? Dalam pandangan umum, ajining diri sokolati itu diartikan ajining menungso urip. Itu sokolati atau ucapan. Jadi menjaga perkataan atau berkata yang baik-baik. Itu secara umum. Tapi kali ini yang dibahas adalah secara khusus. Karena sejatining ajining diri sokolati itu bukan hanya di ucapan bibir, tapi masuk ke dalam diri. Ajining diri sokolati. Karena dalam hati pun ada indera-indera yang untuk melihat kebenaran sejati. Diri di sini ada diri secara raga dan ada diri secara energi atau jiwa. Kali ini yang akan dibahas adalah energi secara jiwa. Ajining diri sokolati itu adalah ucapan sing ono nang jero ati, swara sing ono nang jero ati. Siapa yang bisa menangkap ucapan yang ada di dalam hati, suara yang ada di dalam hati, maka orang tersebut telah aji. Aji diumpamakan intan, atau sudah berharga, atau sudah mempunyai jati diri. Jati diri ini menungso kue ono nang swara, tapi bukan sekedar suara ini. Karena suara ini bisa menipu. Jika kita terfokus hanya dengan suara yang ada di bibir, kita bisa tertipu. Karena banyak orang yang menipu menggunakan kata-kata yang begitu indah, begitu mempesona, tapi dalam dirinya dia sudah mempunyai niat untuk menipu. Jika kita masuk ke dalam diri, swara sinang jero ati itu tidak akan pernah menipu. Suara yang ada dalam hati itu adalah kebenaran. Yang dimaksud ajining diri sokolati itu adalah ajining menungso urip itu saka perkataan hatinya sendiri. Karena perkataan hati itu berasal dari Gusti Allah yang berbicara, ditangkap oleh hati. Hati menyalurkan ke pikiran, ke akal, dan akal akan menyalurkan ke seluruh organ, dan jadilah ucapan yang ada di bibir. Suara dalam hati sampai ke bibir melalui proses yang begitu panjang. Proses energi, proses saraf-saraf, dan sebagainya itu begitu panjang. Swara sejati ora bakal menipu. Makanya ono pepatahe, ikutilah kata hati, karena kata hati itu berasal dari Gusti. Semua kata hati itu berasal dari Allah. Tapi bedakan antara kata hati dan bisikan.
Kata hati sejati itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berwujud. Swara tanpa rupa, swara tanpa swara. Jika hati kita masih ada suara, bisikan-bisikan yang berupa suara, itu sejatinya bukan kata hati. Karena kata hati itu tanpa rupa lan tanpa swara. Tapi kita paham dengan apa yang diucapkan, kita paham. Jadi kita harus belajar untuk membersihkan batin kita. Karena suara itu bisa kita tangkap, bisa terdengar oleh telinga dalam hati kita itu dengan kebersihan hati. Jika hati kita masih kotor, mustahil kita bisa mendengarkan swara sing ana nang jero dodo. Jadi yang dimaksud ajining diri sokolati itu adalah ajining diri atau harga diri seorang manusia itu berada di dalam swara sing tanpa rupa, swara sing tanpa swara sing ana nang jero dodo. Itulah suara sejati, karena itu adalah suaranya Gusti yang ditangkap oleh hati dan akan menjadi ajining diri sokolati, ajining raga saka busana. Ajining raga saka busana secara umum adalah pakaian ini. Jika pakaiannya baik, bersih, wangi, maka dia berharga atau diajeni. Tapi jangan hanya terfokus hanya di pakaian kulit. Karena sejatinya ajining diri sokolati, ajining raga saka busana. Raga kita itu ada dua, raga secara fisik dan raga secara energi atau ruh dan jiwa. Kita harus pelajari, kita harus dalami. Ajining raga saka busana itu adalah ajinya jiwa kita, karena pakaian kita. Dan pakaian di sini yang dimaksud itu adalah laku atau tingkah laku kita. Ajining raga saka busana itu adalah laku kita. Kita selalu berbuat baik, kita selalu berbuat manfaat, kita jangan sampai menyakiti orang lain, kita jangan sampai membohongi orang lain dan sebagainya. Maka jiwa kita pun, raga yang ada di dalam itu pun tertutupi oleh baju kesucian, karena kita selalu berbuat kebaikan. Jadi ajining diri sokolati lan ajining raga saka busana, sebenarnya semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Ajining diri sokolati, ajining jiwa saka swara sing kuwasa, yaitu suara yang tanpa rupa dan tanpa suara. Mungkin hal seperti ini susah dijabarkan, karena hanya pelaku saja yang dapat merasakan, karena ini adalah ilmu rasa. Cara Islami ini adalah hakikat. Ajining raga saka busana sebenarnya itu adalah pakaian jiwa kita. Pakaian jiwa. Jiwa itu mempunyai pakaian, yaitu pakaian yang berupa pakaian keburukan atau pakaian kebaikan. Jika kita hidup selalu berbuat kejelekan, maka jiwa kita akan tertutupi oleh energi atau pakaian kejelekan pula. Tapi jika jiwa kita selalu menyuruh ke raga ini, selalu berbuat kebaikan, selalu bermanfaat kepada orang lain, maka jiwa kita ini akan berpakaian dengan energi atau pakaian yang positif atau pakaian yang baik-baik. Dalam agama manapun, kepercayaan apapun, pasti diajarkan untuk selalu bermanfaat untuk orang lain dan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena itu untuk pakaian jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita itu kita beri pakaian yang sudah compang-camping, yang sangat kotor.
Karena setiap kita melakukan kemaksiatan, kita berbuat kejelekan, maka jiwa kita itu akan tertutupi oleh pakaian-pakaian dari laku kita sendiri. Sejatinya, ajining diri saka lati itu ada di dalam diri kita sendiri, lan ajining raga saka busana itu pun ada di dalam diri kita sendiri. Jangan hanya melihat kulit, kita kupas kulitnya, kita cari isinya, kita cari intisarinya. Karena ajaran Jawa itu menggunakan bahasa-bahasa sanepan, menggunakan bahasa perumpamaan, menggunakan simbol-simbol. Jangan hanya dimakan mentah, tapi kita harus mengupasnya dan kita gali isinya. Apa maksud dari sanepan-sanepan tersebut? Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mari kita luaskan sudut pandang kita luaskan pemahaman kita, dan kita sadarkan hati kita kepada Sang Maha.